Kalau misalkan kita udah punya banyak pengetahuan tentang diri sendiri, kita tahu nih kayak, aku tuh ke-trigger loh kalau kayak gini gitu, atau aku pernah ngalamin ini, itu akan sangat ngebantu psikolog atau profesionalnya untuk ngebantu kita, karena dia udah punya lebih banyak data gitu. Hai semuanya, selamat datang di Immaculate Talks, cerita perjalanan Ima healing dari trauma. Nah, di episode pertama ini gue ingin memperkenalkan dulu apa itu Immaculate Talks dan siapa sih Ima ini gitu. Nama lengkap gue Maria Moklata, biasa dipanggil Ima. Gue seorang wanita muda yang passionnya itu berbagi ilmu dan cerita, terutama terkait dengan kesehatan mental. Gue sendiri punya pengalaman sebagai penyintas kekerasan seksual, jadi di cerita kali ini akan spesifik, untuk menyampaikan dan berbagi tentang cerita perjalanan healing dari kekerasan, seksual gitu. Ada beberapa alasan kenapa podcast ini ada. Yang pertama, kalau dari gue, memang gue seneng untuk berbagi dan bercerita, jadi podcast jadi salah satu tempat dan format yang tepat untuk melakukan itu. Yang kedua, karena dari perjalanan gue sekian tahun terakhir, gue banyak mendapatkan pelajaran dan pengalaman, baik tentang manusia, tentang kesehatan mental, juga spesifiknya tentang gimana sih cara pulih dari trauma gitu. Nah, gue kepengen banget berbagi pengalaman dan cerita-cerita ini ke kalian semua, dengan harapan kalian kalau memang kalian juga sedang bergelut dengan trauma, atau kalian tahu nih punya kenalan atau orang dekat yang juga kayaknya struggle dengan trauma, harapannya apapun yang dibagiin di sini bisa jadi membawa secercah titik terang buat kalian, dan hopefully itu bisa ngebantu kalian untuk membebaskan diri kalian dari trauma dan dampak trauma. Podcast ini minimal banget akan ada 6 episode. Terus di beberapa episode ke depan itu, gue akan mengundang beberapa pembicara. Pembicara ini mostly adalah orang-orang yang gue kenal dan orang-orang yang istilahnya apa ya, punya peranan penting dalam proses pemulihan trauma gue. Jadi orang-orang itu ada teman, ada, apa namanya, orang yang istilahnya apa ya, role model dalam komunitas gue, profesional yang bantu gue, misalkan psikolog, untuk ngebahas si trauma ini dari sudut pandang psikologi, gitu. Kenapa gue milih untuk spesifik ngomongin soal trauma? Satu, karena memang tema besarnya itu kesehatan mental. Jadi kan gue mau membahas dampak dari kita mengalami sesuatu terhadap kesehatan mental. Yang kedua, gue sendiri sebagai seseorang yang pernah ada di posisi yang istilahnya apa ya, struggle, gue tuh menyadari bahwa gila ya, ternyata dealing dengan trauma tuh sangat nggak gampang gitu. Kayak kita butuh punya pengetahuan, butuh punya awareness, butuh punya orang-orang yang bisa ngedukung kita gitu. Nah, akhirnya gue ngambil spesifik trauma ini juga terkait dengan cerita gue sendiri, karena gue kepengen orang-orang tuh bisa terbebas dari dampak trauma gitu, bisa sadar kalau, oh ternyata kalau gue pernah ngalamin ini, dampaknya mungkin kayak gini loh gitu, dan kalau misalkan gue lagi ngalamin yang kayak gini, gimana sih caranya biar gue bisa membawa diri gue ke posisi dan kondisi yang lebih baik dari titik sekarang. Oke, kalau tadi gue ngomongin, dalam proses pemulihan trauma itu ada banyak faktor pendukung gitu ya. Salah satunya gue udah mention tentang awareness. Nah, di kali ini gue mau ngebahas lebih jauh tentang self awareness. Kenapa sih gue bawa self awareness jadi topik pertama di episode pertama ini? Kalau misalkan dari gue sendiri sih, gue melihat self awareness itu tuh sebagai kemampuan kita untuk menyadari diri sendiri dan, diri yang terkait dengan lingkungan sekitar gitu. Kayak seberapa sih sebenarnya kita sadar bahwa misalnya cara ngomong kita itu kayak gimana, pola pikir kita itu kayak gimana gitu. Tapi intinya sebenarnya kuncinya ada di kesadaran, dan kesadarannya itu pertamanya terkait dengan diri sendiri, dan kemudian terkait dengan interaksi kita, diri kita ini dengan apa yang ada di sekitar kita gitu. Nah, kenapa self awareness ini penting? Karena dalam proses perjalanan gue menemukan bahwa ketika kita ngalamin sesuatu, tapi kita nggak punya kesadaran gitu, kita tuh nggak akan tahu gitu kemana kita mau jalan, apa yang kita butuhkan gitu. Kalau misalkan konteksnya dalam proses pemulihan trauma, dari perjalanan gue sendiri gitu ya, self awareness itu tuh gue waktu itu menyadari bahwa, kok kayaknya ada yang nggak beres ya sama gue gitu, kok kayaknya kesehatan mental gue nggak oke ya gitu. Nah, itu berangkat dari kesadaran gue bahwa kayaknya ada sesuatu yang nggak beres, bahwa gue butuh bantuan. Akhirnya gue baru mulai ngegali lebih dalam nih ke diri gue, sampai akhirnya gue menemukan, oh di satu titik waktu, di sekian tahun lalu gue pernah ngalamin ini gitu. Jadi itu salah satu peranan self awareness. Nah, mungkin next-nya
Ada beberapa pertanyaan random. Oke, Nih kita kasih, dibuka, dibaca dulu, kasih tahu tanyaannya apa, nanti dijawab ya. oke. Pertanyaan random kayak ujian ya? Oke. Pertanyaan pertama, before and after self-awareness di diri Ima perbandingannya seperti apa? Menarik. Berarti sebelum dan sesudah ada self-awareness ya? Kalau sebelum kalau sebelum tuh gue ngerasanya kayak kayak gue agak-agak kayak bukan zombie ya, tapi kayak robot kali ya. Kayak gue menjalani hidup tuh day to day-nya tuh kayak gitu aja gitu, autopilot. Kayak, oh setiap hari bangun, dulu ke sekolah atau kuliah, terus gue belajar ini itu, terus gue melakukan sesuatu lebih banyak karena ada orang lain yang ngomong kayak, "Ma, lu harus kayak gini, lu kayak gitu," gitu. Jadi banyak banget yang gue lakuin itu tuh gue nggak sadar, kenapa sih gue pilih apa yang gue pilih gitu. Lebih kayak, oh ya udah, gue emang misalkan taunya gue mau ini, gue disuruhnya ini, atau gue denger ekspektasi dan harapan orang lain terhadap gue ini, jadi ya udah gue jalannya kayak gitu. Gue belum before self awareness, sebelum gue bener-bener punya kesadaran, gue nggak sepenuhnya punya kendali terhadap diri dan kehidupan gue sendiri gitu kalau menurut gue. Nah, after self awareness-nya, after-nya tuh banyak banget ya. After-nya tuh kayak kalau sebelumnya gue banyak ngejalanin hidup tuh dengan ngelihat apa yang ada di luar. Setelah self awareness kan gue kayak ngelihat diri gue ke dalam gitu. Setelah ngeliat ke dalam ya banyak banget gitu yang gue temuin. Ada yang bagus, ada yang buruk, ada yang jelek, ada yang indahnya juga. Tapi dari situ tuh gue lebih, apa ya istilahnya ya, kalau misalkan orang ngomongin self love, menurut gue sih awalnya butuh kesadaran dulu sebelum gue bisa mencintai diri sendiri gitu. Tapi jadi setelah ada self awareness tuh, Ima jadi lebih sadar gitu. Kenapa sih Ima melakukan A? Kenapa gue milihnya B gitu, bukannya C? Kenapa gue ikutin omongan orang yang ini, nggak yang itu gitu. Jadi banyak mungkin kalau dari luar orang ngelihat perubahannya nggak sejauh itu atau misalkan nggak signifikan, tapi buat diri gue sendiri itu jauh banget before dan afternya self awareness karena gue bisa bilang sebagian besar hal yang gue jalani sekarang gue tahu bener-bener itu hasil dari keputusan dan pilihan Ima sendiri gitu. Sebenarnya titik baliknya kapan sih? Titik balik self awareness. Iya. Oh oke, titik balik self awareness gue itu waktu kuliah semester 5 tahun 2015. Jadi ini nyangkut juga sih sebenarnya dengan trauma kekerasan seksual yang pernah gue alamin gitu. Kekerasan seksual yang gue pernah alamin itu kan tahun 2013. Nah, jadi 2 tahun jalan di tahun 2015 itu, waktu gue kuliah psikologi, gue struggle dengan depresi gitu. Gue kayak, "Kenapa ini kok suka sering nangis, terus nggak terlalu tahu penyebab nangisnya kenapa, sakit-sakitan, terus daya tahan tubuhnya lemah banget, ngapa-ngapain tuh nggak ada motivasi," gitu. Beruntungnya karena gue ada di fakultas psikologi gitu ya, kuliah, jadi lebih banyak, orang-orang yang gue bisa reach out gitu. Gue reach out dosen gue, terus, "Mbak boleh nggak konseling bentar nih aku butuh butuh banget kayaknya," gitu. Terus setelah konseling banyak ngeliat, "Iya nih kayaknya memang gejala depresi," cuman dapat beberapa sesi konseling aja, tapi dari situ gue udah ngeliat bahwa oke ini gue emang lagi nggak oke. Ada banyak hal yang, apa ya istilahnya ya, ada banyak yang terjadi di bawah permukaan, nggak bisa langsung semuanya dikeluarin, tapi dari sejak itu, gue akhirnya lebih menggali diri lebih dalam gitu, karena gue ngerasa, "Nih kayaknya ada yang nggak oke deh, ada yang nggak beres deh," gitu, dan kayaknya untuk gue mencapai kondisi yang lebih baik dan pulih dari depresi itu, gue butuh masuk lebih dalam ke diri gue sendiri gitu. Jadi 2015 si depresi itu jadi titik awal yang membuka diri gue lebih jauh gitu. Oke. Pertanyaan kedua? Oke. Pertanyaan nomor 2. Cerita pribadi Ima tentang self awareness itu kayak apa? Kalau tadi kan mungkin general ya. Kalau spesifiknya sebenarnya banyak banget sih, tapi kalau terkait dengan si trauma kekerasan seksual ini, ada satu momen yang gue inget banget, itu tuh bener-bener yang gue kayak, wah ini apa ya istilahnya ya, gue tahu kalau gue nggak punya self awareness mungkin gue akan ngikutin aja gitu narasi itu. Jadi di satu malam waktu itu gue nggak bisa tidur, terus,
gue seneng journaling, jadi gue tulis-tulis, gue coret-coret gitu, kenapa sih gue apa yang ada lagi di pikiran gue gitu. Nah di situ keluar salah satu perasaan dan pikiran gak nyaman terkait dengan si kekerasan seksual ini. Jadi ada kayak narasi dalam diri tuh yang keluar yang kayak, ih kalau cewek ngalamin ini kan berarti, misalkan salah ceweknya, atau misalkan itu jadi ceweknya ternoda gitu. Nah di titik itu waktu gue lagi journaling tuh tiba-tiba gue bisa sadar yang kayak, kok ada pikiran kayak gini ya gitu, ada bagian diri gue yang bisa berpikir bahwa, oh kalau ngalamin sesuatu kayak gini berarti ceweknya yang salah gitu. Tapi di titik itu kan gue udah belajar gitu bahwa, ya pelaku yang melakukan dia yang salah gitu. Di titik itu gue bisa ngomong ke diri gue sendiri kayak, "Ini pikiran dari mana ya?" Gue nggak tahu ini pikiran dari mana, tapi gue tahu satu hal yang pasti, gue nggak perlu nyimpan pemikiran seperti ini. Jadi dengan sadar, gue buang pikiran itu dan gue adaptasi pola pikiran yang baru gitu. Itu mungkin maksudnya kelihatannya kayak simple ya, tapi powerful banget berasa di gue karena setelah gue proses pikiran dan perasaan itu dari journaling, setelah gue punya kesadaran yang baru bahwa, oh iya ada pola pikir yang lebih baik, itu tuh kayak berasa lebih ringan gitu. Jadi kayak ke depannya tuh gue tahu gitu bahwa, oh ya gue tahu kok gitu bahwa sebenarnya cewek kalau ngalamin ini bukan cuma cewek ya, tapi, siapa korban kalau ngalamin kekerasan seksual, salahnya bukan di korbannya gitu. Ada pertanyaan lanjutan? Oh nggak ada, oke. Pertanyaan ketiga, ini macam Miss Universe ya gue? Oke, pertanyaan ketiga, jika survivor trauma belum dewasa, apakah mungkin dia bisa meraih self awareness? Berarti dewasanya ini kalau dewasanya sebelum secara umur ya, belum dewasa ya, misalkan di bawah 18 tahun gitu. Apakah dia bisa meraih self awareness? Menurut gue, anak sedari kecil bisa sebenarnya dipupuk, dilatih untuk punya self awareness. Cuman, level self awareness-nya aja yang kayak gimana gitu. Pasti akan beda levelnya dengan kita yang orang dewasa. Tapi apakah bisa? Bisa. Cuma menurut gue kalau misalkan yang ngalamin itu anak kecil dan mau dibantu dengan self awareness, perlu banget bimbingan orang dewasa yang juga udah self aware gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 4. Wah, sepanjang hidup Ima siapa yang self awareness-nya inspiring? Kalau satu orang spesifik ya, sebenarnya kayaknya banyak sih. Gue ketemu banyak sosok sosok di luar keluarga tuh yang kayak jadi istilahnya kayak ibu dan ayah asuh kali ya. Gue ketemu banyak orang yang mereka sendiri udah dalam perjalanan memulihkan diri gitu, mereka ada di, self awareness-nya oke banget, bagus banget gitu. Cuman kayaknya kalau sekarang ngomongin kayak gini mungkin satu sosok yang muncul di gue itu adalah, pengajar play therapy gue. Jadi gue ngambil sertifikasi play therapy dan pengajarnya ini, course director-nya ini, gue panggilnya Miss ya. Miss ini tuh, orangnya kayak grounded banget, keibuan banget gitu, kayak tahu banget lah bahwa dia punya self awareness yang bagus dan karena memang beliau juga udah sosok yang apa ya istilahnya ya, maksudnya udah melewati begitu banyak lika-liku kehidupan, jadi banyak banget pengalaman yang dia bagikan ke gue dan teman-teman waktu lagi kelas play therapy gitu. Tapi jadi gue banyak belajar dari cara dia ngomong, dari cara dia pointing out kelebihan kita gitu ya masing-masing peserta, itu tuh gue yang kayak wow gitu, kayak awareness-nya bukan cuman udah bukan lagi tentang dirinya sendiri, tapi dia punya awareness yang lebih jauh gitu. Bahwa orang-orang di sekitar dia tuh dia bisa kenal, dia bisa highlight kayak, oh yang ini kelebihannya ini, terus kekuatannya ini, dan kalaupun ada kelemahan tuh bukan yang kayak dijatuhin, tapi lebih yang kayak lebih di-encourage gitu yang kayak, "Mungkin kamu bisa kayak gini," gitu, atau kayak gimana. Tapi pokoknya intinya, iya, kayaknya pilihannya jatuh kepada ibu play therapy gitu. Itu nanti bakal jadi bintang tamu. Semoga beliau nggak sibuk ya, nggak nolak sih untuk manggil ibu play therapy jadi salah satu bintang tamu. Next question ya. Contoh self awareness dalam proses pemulihan trauma kayak apa? Tadi sebenarnya udah ada satu mungkin yang mirip kali ya, yang karena gue cerita tentang konteks di perjalanan gue sendiri gitu. Tapi mungkin kalau contoh self awareness dalam hal lain,
Self-awareness itu kan menurut gue bisa banget kemana-mana ya, tapi seenggaknya kalau di gue ngebagi itu tuh kayak seberapa sih kita aware dengan aspek-aspek di diri kita. Kita tuh punya seenggaknya aspek tuh ada mental atau pikiran, emosi, tubuh atau fisik, sama spiritual. Nah, waktu kemarin ngejalanin proses pemulihan itu, gue belajar bahwa yang salah satu yang penting banget tuh self-awareness-nya adalah terkait dengan tubuh. Misalnya, ketika kalau misalnya dalam konteks trauma ya, gue menyadari bahwa satu titik ada hal-hal yang ketika gue ngalamin, tubuh gue bereaksi secara khusus terhadap stimulus itu gitu. Misalnya, dulu tuh gue inget banget tahun 2017 lagi reunian acara reuni SMP, terus ada satu temen cowok dia tepuk bahu gue dari belakang gitu. Nah, pas dia tepuk bahu gue, itu gue kagetnya kayak kaget banget, terus kayak langsung kayak loncat gitu dan si temen gue ini juga kaget gitu. Dia mikir kayak, kenapa gue terlalu kenceng ya, nyakitin banget ya?" Terus gue kayak, enggak kok, lu biasa aja," gitu. Nggak apa-apa, emang guenya aja yang kaget." Tapi pas pulang dari situ, itu tuh gue berefleksi gitu. Kayak, "Kenapa ya? Tadi tuh dia ngelepok tuh pelan banget." Terus gue tahu dia orangnya baik. Cuman kenapa kayaknya reaksi gue dan tubuh gue lebih ekstra banget gitu. Nah, dari situ tuh gue mulai nge-trace back gitu, kayak ada gak sih momen-momen lain gue menemukan diri dan tubuh gue tuh bereaksi ekstra lebih dari seharusnya gitu. Dan ternyata gue menemukan berapa tahun setelahnya dalam proses pemulihan bahwa, reaksi gue yang ekstra itu ada kaitannya dengan gue nggak merasa aman ketika ada sentuhan dari orang lain, apalagi sentuhan itu kayak mendadak gitu. Tapi jadi nggak selalu tentang orangnya, tapi kadang memang mungkin guenya yang belum terbiasa untuk misalkan ada kena sentuhan fisik ke orang lain. Nah, ini highlight-nya adalah self-awareness penting banget untuk kita ngelihat kayak gimana sih kita bereaksi terhadap sesuatu. Karena untuk kita menemukan misalkan penyebab permasalahan, atau kita mau nemuin pola-pola sesuatu, itu penting banget buat kita ngelihat gitu kayak, tadi kok gue kayak gini ya, tadi kok gue kayak gini gitu. Dan ketika udah nemuin, udah aware, penting banget untuk dibawa ke diri sendiri untuk refleksi gitu. Oke, next question. Setelah kita kuasai, apakah self-awareness bisa hilang, timbul, atau bersifat permanen? Gue jawab mungkin bukan berdasarkan teori kali ya, mungkin kalau tokoh-tokoh psikologi ada jawabannya sendiri, tapi kalau buat gue, apakah self-awareness bisa hilang, timbul? Mungkin menurut gue kalau udah diasah, nggak akan hilang sepenuhnya, tapi ya kayak pisau gitu sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita punya, udah lama diasah, terus kayak sekian lama kita nggak peduli kayak gitu aja gitu ya, lama-lama akhirnya tumpul gitu. Jadi penting untuk diasah dengan cara apa? Dengan cara tadi gitu, ketika kita menjalani kehidupan day to day-nya dari hari ke hari, kita pakai si self awareness itu untuk ngelihat, hari ini gue kayak gimana sih? Hari ini kehidupan gue kayak gimana? Dan dibawa ke dalam sesi refleksi sama diri sendiri gitu. Jadi menurut gue self awareness salah satu cara paling ampuh untuk mengasah si self awareness ini adalah dengan si refleksi diri sendiri gitu. Dan jadinya ya jawabannya adalah, bukannya hilang timbul tapi bisa tajam atau tumpul kalau menurut gue gitu. Next. Terus wah ini pas banget ya lanjutannya, cara mengasah self awareness seperti apa? Kalau gue tadi refleksi diri tuh bisa cuman kayak misalkan kalau ada ngalamin sesuatu, kita bisa tulis di notes di HP gitu, tadi gue ngalamin ini gitu. Terus misalnya malamnya bisa lanjut tuh kayak, kenapa ya gue ngalamin ini gitu. Cara ngasahnya bisa dengan nulis di jurnal, kayak, "Oke hari ini gue ngalamin ini, ada pola ini loh yang gue temuin," gitu. Atau misalkan bisa juga ngobrol ke orang yang lu percaya gitu, atau bisa juga dengan self talk, tapi intinya itu perlu dibawa ke satu ruang dengan cara sendiri, untuk lu perdalam lagi apa sih yang tadi lu lihat. Kalau dari gue sih cara paling efektif pertama, journaling atau nulis, yang kedua self talk, yang ketiga kalau misalkan memang udah refleksi sama diri sendiri, terus misalkan pengen tahu lebih jauh gitu tentang hal ini, baru bisa ngobrol dengan orang lain yang sekiranya lebih tahu tentang apa sih yang tadi lu penasaran gitu. Gitu, next. Apakah self awareness wajib? Kalau nggak ada self awareness apakah nggak akan bisa recover? Wah, penting sekali pertanyaan ini. Self awareness wajib, nggak wajib, tapi, highly recommended. Kalau nggak ada apakah bisa recover?
apakah nggak akan bisa ya? Jadi bisa atau nggak bisa, bisa recover tapi kalau nggak ada self awareness menurut gue akan ada titik batasnya gitu. Kalau ada self awareness menurut gue bisa jauh, jalannya bisa lebih jauh, kalau nggak ada, akan ada titik di mana mungkin satu titik akan berhenti gitu. Kenapa sih menurut gue akan berhenti? Misalnya gini, kita dalam proses pemulihan kita pergi cari pertolongan gitu ya, baik ngobrol ke teman deket atau kita pergi ke profesional gitu. Misalkan let's say kita pilih ke psikolog gitu, kayak gue pilih ke psikolog, gue pilih konseling salah satunya. Ketika gue konseling, gue tuh belajar bahwa kalau misalkan kita udah punya banyak pengetahuan tentang diri sendiri, kita tahu nih kayak, aku tuh ke-trigger loh kalau kayak gini gitu, atau aku pernah ngalamin ini, itu akan sangat ngebantu psikolog atau profesionalnya untuk ngebantu kita, karena dia udah punya lebih banyak data gitu. Sedangkan kalau misalkan kita nggak tahu apa-apa, cuma datang kayak, "Iya Bu, Mas, Bapak mau kayak gini," gitu. Tapi, kita nggak punya banyak pengetahuan, minim banget pengetahuan tentang diri sendiri, mungkin akan lebih susah atau butuh waktu lebih lama buat profesional ini untuk bantu kita gitu. Jadi kalau udah banyak data akan lebih cepat jalannya dan mungkin akan bisa lebih dalam juga gitu. Psikolognya mungkin akan bisa bantu kita atau kalian untuk sampai apa ya, akar permasalahan yang lebih dalam gitu. Jadi highly recommended untuk kalian mengasah self awareness gitu. Next, berapa 2 lagi ya? Oke. Nanti di top up dikasih lagi. Tidak, ini sudah cukup. Oke, ciri-ciri sudah memiliki self awareness itu apa aja? Menurut gue nggak akan selalu kelihatan ya, karena self awareness itu kan terkait dengan apa yang ada di dalam. Tapi menurut gue akan kelihatan tuh nanti orang itu dari cara ngomongnya sama dari apa yang dia omongin gitu. Menurut gue kalau orang punya self awareness, kesadaran baik tentang dirinya sendiri ataupun orang sekitarnya, dia tuh kalau ngomong bisa lebih terjaga, bisa lebih mindful, kayak tahu gitu, bisa baca situasi. Terus juga gue ngeliatnya dari pilihan-pilihan yang diambil gitu. Pilihan-pilihan tuh maksudnya apa aja sih hal yang lagi dia jalanin, apakah dia tahu hal yang dia jalanin itu emang beneran dia yang mau atau enggak gitu. Sedangkan kalau misalkan nih ngobrol sama orang kayak, "Kenapa lu pilih A?" "Oh ya kan disuruh emak gue." "Kenapa lu pilih B?" "Oh karena disuruh bapak gue." Gitu. Kalau di gue itu jadi salah satu indikasi dan kemungkinan either memang dia belum ada self awareness atau dia udah punya, tapi habis itu dia memilih dengan sadar bahwa, "Oh ya udah gue tetap, mengiyakan pilihan orang tua gue." Gitu. Mungkin ini agak-agak abstrak kali ya, tapi ya dari ngomongnya, dari bobot perkataannya dan apa yang diceritain menurut gue itu bisa dilihat gitu. Last one. Apa bedanya self awareness dengan mindfulness? Ini pertanyaannya susah ya. Kalau kalau mindful tuh, praktik atau latihan untuk selalu membawa diri sendiri balik ke titik sekarang gitu, ke present moment kan bahasa Inggrisnya gitu. Menurut gue mereka, apa ya, kayak nempel banget sih kayak teman baik gitu. Jadi bisa ngasah self awareness dengan praktik mindfulness dan bisa jadi lebih mindful juga kalau memang kita udah terbiasa dengan self awareness gitu. Tapi bedanya adalah kalau gue ngeliatnya mindfulness ini lebih sebagai tools, alat untuk mencapai si awareness gitu. Sedangkan awareness itu lebih bentuk suatu kondisi yang bisa dicapai kalau kita latihan atau mengasahnya dengan baik gitu. Oke, sekian dari episode pertama ini, dari perkenalan tentang gue, perkenalan tentang podcast, dan ngobrol-ngobrol tentang self awareness. Di episode selanjutnya gue akan ngundang, guest speaker yang masih dirahasiain, tapi guest speaker ini jadi salah satu support system atau orang yang mendukung gue dalam proses pemulihan gue. Jadi tunggu aja episode selanjutnya dan thank you udah join di Immaculate Talks kali ini. Bye-bye.